Dan pas lagi ngerokok itu, tiba-tiba dia ngedenger sayup-sayup ada suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet pun langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Akhirnya bungkusan itu pun dibuka. Ternyata isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. Tapi hal yang gak disangka-sangka terjadi. Bu Lasmini ini mengambil air panas yang mendidih itu dan menyiram ke tubuhnya sendiri. Sosok itu pun menoleh. Sontak Pak Slamet dan Mbak Urip ini terperangah. Ternyata sosok itu bermuka rata nih, tanpa hidung dan mata. Jadi cuma ada mulutnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ari di Shift 2 Malam. Tempat untuk bercerita, kisah di luar nalar manusia. Apa kabar kalian? Semoga hari-hari kalian dijauhkan dari segala keburukan ya. Di channel ini, gue akan menceritakan banyak hal tentang kejadian atau cerita-cerita horor. Nah, buat kalian yang suka ngedengerin cerita-cerita horor, kalian gak usah ragu lagi nih, langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya. Karena asupan horor kalian akan tercukupi. Sekarang kita lagi dari segmen baper, bacain pengalaman horor. Kali ini gue akan bacain tweet horor dari Twitter yang berjudul Korban Teluh Jawa. Tweet ini ditulis oleh @agil_r_sapuetra. Kalau nanti kalian mau baca versi tulisan dari cerita ini, nanti kalian bisa langsung ke link yang udah gue taruh di deskripsi. Jadi kisah ini dialami oleh Pak Santoso, yang mana satu persatu anak dan istrinya meninggal dengan cara yang gak wajar karena kiriman teluh dari seseorang. Kalian pasti penasaran kan sama ceritanya? Yaudah, mending kalian simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip, biar kalian tahu dari awal sampai akhir jalan ceritanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Pak Santoso Sosro Miharjo adalah seorang juragan cengkeh yang mapan di desanya. 10 tahun terakhir sejak menikah dengan istrinya, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Berbekal titel insinyur pertanian, Pak Santoso sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya dengan Bu Lasmini, Pak Santoso dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya yaitu perempuan bernama Ningrum, dan anak keduanya laki-laki bernama Panggih. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah besar bergaya era 60-an. Maklum, itu adalah rumah warisan dari mendiang orang tua Pak Santoso. Pak Santoso ini adalah anak tunggal. Untung aja orang tua beliau dulu nggak memanjakannya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, Pak Santoso ini bisa meneruskan usaha peninggalan orang tuanya. Pak Santoso juga mempunyai seorang tukang kebun yang bernama Pak Slamet dan seorang ART yang bernama Mbok Urip. Mereka berdua ini juga ikut tinggal bersama keluarga Pak Santoso. Sekitar tahun 1991 sampai 1992, usaha cengkeh Pak Santoso yang terus berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah 1 gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter pun udah berhasil didapatnya. Sementara dia masih harus menambah 1 gudang lagi nih untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah 1 bangunan luas bekas gudang cengkeh milik Pak Carik, tetangganya sesama juragan cengkeh di era bapaknya. Gudang itu udah lama bangkrut dan hampir disita oleh bank. Pak Carik udah meninggal. Bangunan itu diwariskan kepada Bowo anaknya beserta hutang-hutangnya. Bowo juga nggak nerusin usaha cengkeh milik ayahnya. Jadi bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan udah jadi jaminan hutang untuk biaya berobat Pak Carik dulu sewaktu sakit. Menurut kesaksian Pak Slamet yang juga mengenalnya, Bowo ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank supaya gudang itu nggak disita.
Dia cuma nunggu satu sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk ngelunasin hutangnya itu. Pak Santoso akhirnya menemui Bowo lah dengan tujuan untuk membeli gudang itu dengan harga yang wajar. Tapi tawaran itu ditolak oleh Bowo karena isi surat wasiat dari mendiang ayahnya itu melarang gudangnya untuk dijual. Bowo pun sebagai anak tertua malah diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhannya sendiri, uangnya juga digunakan untuk biaya berobat ayahnya sewaktu masih hidup. Pak Slamet yang juga ikut mengantar Pak Santoso dalam pertemuan itu sebenarnya agak ragu nih dengan pernyataan Bowo tentang bagaimana uang hutang itu digunakan. Pasalnya, di desa, Bowo terkenal sebagai pria yang gemar berjudi. Singkat cerita, Pak Santoso pun pulang dengan tangan kosong nih dan gak bisa memiliki gudang itu. Dalam hatinya ini, dia pengen banget karena tempatnya bagus dan juga strategis. Pak Santoso pun mulai memutar otaknya nih, gimana caranya untuk tetap bisa memiliki gudang itu. Dan akhirnya, dia menghubungi petugas bank di tempat Bowo berhutang. Kebetulan salah satu karyawannya adalah temannya Pak Santoso. Setelah Pak Santoso menanyakan perihal tentang gudang itu, dia mendapat informasi kalau tagihan hutangnya Bowo udah macet hampir 1 tahun dan akan disita oleh pihak bank. Tapi Bowo meminta waktu tenggang ke pihak bank dan berjanji setelah sawahnya laku terjual, dia akan langsung melunasinya. Sementara waktu tenggang yang diberikan juga udah hampir habis. Nah, berbekal informasi itulah Pak Santoso cuma perlu bersabar dan memantau perkembangannya. Dia berharap supaya gudang itu disita dan dilelang oleh bank. Singkat cerita nih, 1 tahun kemudian, gudang itu akhirnya disita juga oleh bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar itu tentu membuat Pak Santoso menjadi senang. Dia benar-benar gak sabar nih untuk secepatnya bisa memiliki gudang seluas 1.700 meter itu. Berbekal punya kenalan petugas bank, Pak Santoso ini bertindak sedikit licik dengan cara menyuap atau membayar lebih supaya bisa dimenangkan saat proses lelang. Singkat cerita, hari pelelangan itu pun tiba dan sesuai prediksi, Pak Santoso berhasil memenangkan lelang itu. Pak Santoso pun resmi menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu. Tapi beberapa bulan setelah gudang itu digunakan oleh Pak Santoso, mulai terjadi kejadian-kejadian aneh. Kejadian pertama itu dialami oleh Pak Slamet dan Mbok Urip. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, mereka berdua ini ngedenger suara langkah kaki yang berjalan mengelilingi rumah. Suara itu kedenger jelas banget karena tempat tidur Pak Slamet dan Mbok Urip di sebuah pavilion atau bisa dibilang sebuah bangunan yang berbentuk kamar yang terpisah dari rumah utama, tepatnya di bagian paling belakang. Jadi agak mustahil kalau suaranya itu kedenger dari rumah utama. Karena jarak beteng atau pembatas rumah itu agak jauh. Bu Urip dan Pak Slamet akhirnya memutuskan untuk keluar dan memeriksa. Suara langkah itu masih terus kedengar dan perlahan suara itu mulai mendekat ke arah tempat mereka berdiri. Dan gak berselang lama nih, sosok dari suara langkah itu pun mulai memperlihatkan wujudnya. Sosok itu terlihat layaknya manusia biasa. Tapi rambutnya itu panjang dan gak beraturan. Mungkin karena sadar ada yang memperhatikannya, sosok itu pun menghentikan langkahnya dan terdiam. Pak Slamet pun segera mengambil kelewang nih untuk berjaga-jaga. Mbok Urip yang mengira itu orang gila, dia coba bertanya. Hei, siapa kamu? Lagi ngapain malam-malam di situ? Sosok itu cuma menunduk nih dan gak menjawab. Tapi tangan dari sosok itu terlihat kayak lagi menabur sesuatu nih. Oh ya, untuk gambaran beteng tembok pembatas dari rumah Pak Santoso, tingginya kurang lebih 1 meteran lah. Jadi sosok itu terlihat cuma separuh badannya aja. Terus Pak Slamet ini menghampiri sosok itu sambil mengacungkan kelewangnya untuk menakut-nakuti dan bermaksud mengusir orang itu. Us, pergi kamu. Sosok itu masih nggak pergi juga. Kali ini tangannya menabur-naburkan sesuatu lagi nih ke arah atas. Dan gak lama kemudian, sosok itu pun
menoleh. Sontak Pak Slamet dan Mbok Urip ini terperangah. Ternyata sosok itu bermuka rata nih, tanpa hidung dan mata. Jadi cuma ada mulutnya aja. Pak Slamet dan Mbok Urip pun berlari tunggang-langgang menuju kamarnya. Setelah itu, Pak Slamet dan Mbok Urip pun meringkuk di balik pintu. Mbok Urip yang udah pernah ngeliat hantu, ngerasa nggak percaya. Karena hantu itu biasanya terlihat samar-samar. Tapi untuk sosok itu, kelihatannya tuh terlalu nyata dan jelas banget. Keesokan harinya, saat Mbok Urip lagi nyapu nih di luar tembok pembatas rumah, dia ini ngelihat ada banyak ceceran tanah basah yang diduga adalah tanah kuburan. Ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Pak Santoso. Mbok Urip pun langsung ngasih tahu nih ke Pak Slamet. Pak Slamet yang mulai mempunyai firasat buruk sebenarnya mau nyeritain ke juragannya. Karena Pak Santoso ini orang berpendidikan dan gak mungkin peduli dengan hal-hal yang berbau mistis. Pak Slamet pun mengurungkan niatnya itu. Meskipun Pak Slamet ini orang kepercayaannya. Kejadian kedua ini dialami sama Agus. Salah satu mandor yang bekerja di gudang cengkeh Pak Santoso. Saat itu malam hari, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Agus ini datang ke rumah Pak Santoso untuk mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Pak Santoso yang bingung bertanyalah ke Agus, alasan dia mau mengundurkan diri itu kenapa? Apa emang ada masalah sama teman kerja atau gimana? Tapi Agus gak ngejawab pertanyaan Pak Santoso dan cuma diem aja. Sebenarnya Pak Santoso ini ngerasa ada yang aneh. Soalnya dari raut wajahnya Agus, kelihatan tuh pucet banget. Dan dia sama sekali gak berani memandang ke arah Pak Santoso. Akhirnya Pak Santoso pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Agus untuk mengundurkan diri. Padahal di sini posisi Agus sudah cukup enak karena dia udah jadi mandor. Pak Santoso yang penasaran pun menyuruh Pak Slamet untuk menyelidiki masalah itu. Singkat cerita, selang beberapa hari Pak Slamet meminta keterangan ke semua pegawai di gudang itu. Tapi dari semua jawaban yang dia terima, mereka nggak pernah ada masalah sama sekali sama Agus. Pak Santoso akhirnya coba ngelupain masalah itu. Hari-hari pun berlalu, tapi Pak Slamet masih penasaran dan punya firasat lain nih tentang keluarnya Agus. Akhirnya dengan dalih silaturahmi, Pak Slamet pun mendatangi kediamannya Agus. Setelah bertemu dan berbahasa basi, Pak Slamet pun langsung bertanya ke Agus perihal alasan pengunduran dirinya itu. Sebenarnya itu ada apa Thomas Agus? Cerita doang sama saya. Kok kayaknya ada yang gak beres? Gimana ya Pak? Tapi jangan ngomong-ngomong ke Pak Santoso ya Pak. Dengan wajah yang agak takut, akhirnya Agus pun menceritakan semuanya. Jadi waktu itu di sore hari, Agus lagi menyortir cengkeh sendirian nih. Kebetulan semua pegawai udah pada pulang. Agus ini emang selalu pulang paling akhir. Nah pas dia lagi nyortirin cengkeh nih, tiba-tiba Agus ini nyium bau bangkai yang cukup menyengat. Seketika Agus ini jadi khawatir, takutnya ada tikus mati di antara gunungan-gunungan cengkeh. Akhirnya dia pun mulai mencari sumber bau tersebut. Udah lumayan lama dia nyari-nyari nih, akhirnya ketemulah. Jadi sumber bau itu ada di antara tumpukan karung-karung cengkeh. Dan Agus pun langsung berinisiatif untuk melapor ke Pak Santoso. Takutnya ada bangkai. Tapi pas Agus membalikan badannya nih, tiba-tiba dia dikagetin oleh suara yang memanggil namanya. Gus. Saat Agus menoleh ke arah panggilan itu, seketika itu juga dia langsung terpaku. Ternyata yang memanggil Agus itu bukan manusia, melainkan sosok anjing besar nih yang hampir seukuran kerbau. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok itu ngomong pakai bahasa manusia dan mengancam akan memakan Agus kalau nggak segera pergi dari gudang itu. Kejadian itulah yang akhirnya ngebuat Agus yang udah hampir 5 tahun kerja ikut Pak Santoso memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah itu Pak Slamet pun pulang dan masih menyimpan dalam-dalam tentang cerita dari Agus. Sesampainya di rumah, Mbok Urip yang tahu kalau Pak Slamet habis dari tempatnya Agus, dia langsung nanya,
Dan Pak Selamat pun menceritakanlah semuanya kepada Mbok Urip. Bu Urip ini ngerasa kayak ada yang guna-guna juragannya itu. Karena ternyata tepat sehari setelah Mbok Urip dan Pak Selamat melihat sosok tanpa wajah itu, Ningrum anaknya Pak Santoso sakit cacar. Terhitung udah hampir 1 bulan nih, Ningrum masih belum sembuh juga dari sakitnya. Sore itu, Bu Lasmini terlihat lagi merebus air panas untuk mandi si Panggi, anaknya yang paling kecil. Pak Selamat yang lagi mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juragannya yang terlihat melamun di depan kompor. Gak biasanya, Bu Lasmini itu terlihat sesedih itu. Air di dalam panci pun mulai mendidih. Pak Selamat yang lihat itu mencoba memecah lamunan Bu Lasmini. Bu, airnya sudah panas, Bu. Tapi Bu Lasmini sama sekali gak merespon. Akhirnya Pak Selamat langsung ngehampirin Bu Lasmini dari luar jendela. Tapi hal yang gak disangka-sangka terjadi. Bu Lasmini ini mengambil air panas yang mendidih itu dan menyiram ke tubuhnya sendiri. Sontak Bu Lasmini ini teriak seakan baru tersadar dari apa yang baru aja dia lakuin. Pak Selamat yang panik juga berteriak nih memanggil juragannya. Bu Lasmini ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Beliau mendapatkan luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya yang akhirnya gak bisa lagi diselamatkan. Sampai akhirnya 1 hari kemudian Bu Lasmini meninggal dunia. Kematian Bu Lasmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Pak Santoso. Gak terkecuali Pak Selamat dan Mbok Urip. Meski cuma pesuruh, Bu Lasmini selalu memperlakukan mereka layaknya keluarga sendiri. Kematian Bu Lasmini ini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Pak Santoso. Tapi nggak bagi Pak Selamat. Menurutnya kematian Bu Lasmini itu ada yang nggak beres. Karena dia menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri. Bu Lasmini menyiramkan air mendidih ke kepala dan tubuhnya itu. Masih dalam masa berkabung setelah kepergian Bu Lasmini, Ningrum anak sulung Pak Santoso belum juga sembuh. Bahkan cacarnya semakin parah dan menjalar sampai ke lubang telinga, lubang hidung, dan lidahnya. Keadaannya benar-benar memprihatinkan banget. Udah hampir 2 bulan nih, Ningrum cuma terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal dunia, dia nggak sempet melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu ada hal janggal yang sebenarnya sempat terabaikan. Nasi di rumahnya itu cepet banget membusuk. Akhir-akhir itu, Mbok Urip sebagai pramusaji sempat dimarahi sama juragannya itu perihal nasi yang suka membusuk itu. Tapi mau gimana lagi? Padahal itu nasi baru. Tapi cuma hitungan jam aja, nasinya itu udah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu. Seperti biasa, setiap pagi Mbok Urip selalu ke kamar Ningrum nih untuk memberikan makanan. Tapi Mbok Urip ini ngeliat hal yang gak biasa. Ningrum ini tidurnya tengkurep sambil tutupan pakai selimut. Dengan pelan Mbok Urip ini mencoba membangunkan, tapi gak direspon. Saat itu Mbok Urip ini udah mempunyai firasat yang gak enak. Dengan perlahan-lahan dia pun memegang kakinya Ningrum. Tapi kerasa dingin banget. Bu Urip yang takut langsung bergegas melaporkan kepada Pak Santoso. Dan Pak Santoso pun datang dengan wajah yang panik. Begitu juga dengan Pak Selamat yang lagi menggendong si Panggi, yang langsung terbangun karena kehebohan pagi itu. Dengan suara bergetar, seakan tahu hal buruk yang tengah terjadi, Pak Santoso memegang tubuh anaknya itu dan menggoyang-goyangkannya. Karena gak kunjung direspon, Pak Santoso langsung membalikkan badannya Ningrum nih dengan perlahan-lahan. Ternyata badan anaknya itu udah terbujur kaku. Seketika Pak Santoso sadar kalau anaknya udah meninggal dunia. Pak Santoso pun menangis terisak. Apalagi ya Allah. Pak Selamat segera menyerahkan Panggi yang juga menangis ke Mbok Urip untuk dibawa keluar. Pak Selamat segera merangkul dan memapah Pak Santoso menuju ruang tamu. Dengan tergopoh-gopoh sambil menggendong Panggi, Mbok Urip ini mengabarkan kabar duka itu ke tetangga terdekatnya.
Sejak kepergian Ningrum, Bo Urip dan Pak Slamet diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Panggih. Sementara itu, perihal nasi busuk masih terus terjadi. Tapi Pak Santoso belum menyadari tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan itu menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari ketika Pak Santoso, Panggih, Pak Slamet, dan Bo Urip menonton TV, kedengar suara ledakan yang cukup keras dari teras depan rumahnya. Pak Santoso yang pertama kali keluar untuk memeriksanya seketika kaget dan memanggil Pak Slamet. Terlihat di lantai teras depan udah pecah dan menonjol keluar. Pak Slamet dan Pak Santoso pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan cukup hangat. Pak Santoso mencoba berpikir positif dan menganggap itu mungkin karena pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh speed tank. Tapi Pak Santoso juga agak keheranan. Soalnya speed tank rumahnya itu berada jauh 30 meter di belakang rumahnya. Saat itu juga Pak Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk membongkar pecahan lantai itu. Dan apa yang ditemukan Pak Slamet benar-benar mengherankan. Di balik lantai itu ada selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Pak Santoso yang lihat itu langsung merebutnya nih. Beliau juga heran. Kain itu pun dibawalah masuk ke dalam dan diletakkan di meja ruang tamu. Di situ Pak Santoso dan Pak Slamet duduk dan saling diam, seakan memikirkan sesuatu. Akhirnya Pak Slamet pun bilang ke Pak Santoso perihal kecurigaannya dengan kejadian akhir-akhir ini. Pak Santoso pun sempat membantah dan gak percaya. Tapi Bo Urip yang mendengar pembicaraan itu dari ruang TV ikut datang dan menceritakan dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Agus, sampai kronologi sebenarnya kematian Bu Lasmini. Menurut Bo Urip, ini bisa aja kiriman teluh. Pak Slamet berencana akan menanyakan semua itu ke salah satu sesepuh di kampungnya yang bernama Mbah Mangun. Gak berselang lama, Pak Slamet pun langsung ke tempat Mbah Mangun. Mbah Mangun pun akhirnya diajaklah ke rumah Pak Santoso untuk memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mangun pun mulai mengelilingi sudut-sudut rumah sambil berzikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Pak Santoso. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Pak Santoso. Sambil membakar kain kafan itu di sebuah asbak, Mbah Mangun bilang kalau itu adalah teluh Jawa. Menurut Mbah Mangun, malapetaka yang akan didatangkan ada 3 macam. Yang pertama itu mempengaruhi pikiran. Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Bu Lasmini yang tanpa sadar menyiramkan air panas ke tubuhnya sendiri. Dan yang kedua adalah penyakit yang mungkin dialami oleh Ningrum dan akhirnya meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah harta. Bisa diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung lah dengan kejadian yang dialami Agus yang bertemu sosok anjing besar di gudang cengkeh. Dan sejak kejadian Agus itu, ternyata banyak juga pegawai di gudang itu yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Yang akhirnya satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Pak Santoso mulai berpikir nih, apa jangan-jangan yang mengirim teluh itu adalah Bowo? Tapi entahlah, semua masih belum ada buktinya. Setelah itu, Mbak Mangun buru-buru berpamitan dan besok akan balik ke rumah Pak Santoso lagi. Malam itu pun Pak Santoso terlihat duduk di ruang tamu sambil membuka catatan keuangannya. Sementara Mbak Urip terlihat tertidur bersama Panggih di depan TV. Pak Slamet yang melihat juragannya belum tidur, berinisiatif membuatkan kopi dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu. Pak Santoso mengutarakan ke Pak Slamet tentang tuduhannya kalau yang mengirim teluh itu adalah Bowo. Menurut Pak Slamet, bisa aja, tapi yang paling penting, gimana caranya untuk segera membentengi rumahnya. Sampai akhirnya, percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Pak Santoso tidur di kamarnya dan Pak Slamet tidur di kursi sofa ruang tamu. Beberapa jam kemudian, sekitar jam 2 dini hari, Pak Slamet yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, saat itu pandangannya dialihkan nih oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Pak Slamet yang kaget langsung beranjak bangun dan duduk sambil mengusap-usap matanya nih.
Pak Slamet ini terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasananya agak gelap, sosok itu nggak terlalu terlihat jelas. Cuma bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Pak Slamet mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Urip dan nanya nih, lagi ngapain di situ? Tapi setelah Pak Slamet bertanya, perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dengan terbata-bata, Pak Slamet berdoa sebisanya sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Makin lama, terlihat jelas nih mukanya. Ternyata, itu adalah sosok yang pernah dia lihat, yaitu sosok tanpa wajah. Sosok itu sedikit maju dan mengarahkan telinganya, seakan menyimak Pak Slamet yang lagi berdoa dengan terbata-bata. Dan dengan nada mengejek dan berbisik, sosok itu berkata, Kok belibet, Matt? Apa perlu aku bantuin berdoa? Seketika tubuhnya Pak Slamet gemetar. Mau lari tapi tubuhnya kerasa susah untuk digerakkan. Pak Slamet cuma bisa menunduk nih dan gak mau melihat sosok itu lagi. Beberapa saat kemudian, sebelum sosok itu menghilang, dia berkata sesuatu ke Pak Slamet. Salam buat majikanmu ya. Tanpa sadar, Pak Slamet yang udah ketakutan setengah mati sampai kencing di celana. Keesokan harinya, Pak Slamet ini jatuh sakit. Mungkin karena syok lah dengan kejadian semalam. Mbok Urip kayaknya sadar ada yang gak beres dengan sakitnya Pak Slamet yang tiba-tiba. Akhirnya Pak Slamet pun bercerita kepada Mbok Urip tentang apa yang dialaminya semalam. Mereka ini semakin yakin kalau itu benar-benar teluh. Tapi mereka memutuskan untuk nggak cerita dulu ke Pak Santoso. Takutnya malah jadi makin nambah kepikiran. Pak Slamet sakit kurang lebih selama 3 hari. Sampai akhirnya berangsur-angsur sembuh. Beberapa hari kemudian, ada musibah yang menimpa Pak Santoso lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau enggak, yang jelas adalah musibah yang cukup membuat Pak Santoso menjadi terpuruk. Gudang yang ia beli dari pelelangan itu terbakar habis. Cuma dalam semalam api melalap gudang cengkeh milik Pak Santoso. Penyebab dari kebakaran itu masih belum diketahui. Yang jelas, malam itu rumah Pak Santoso ini diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya kebakaran. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Pak Santoso menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Tampaknya kenaasan masih aja menimpa keluarga Pak Santoso. Karena sekitar seminggu kemudian setelah kebakaran, Panggi, anak satu-satunya, masuk rumah sakit. Hidung dan mulutnya ini terus mengeluarkan darah. Dan setelah diperiksa, pendarahannya pun berhasil dihentikan. Tapi dokter masih belum bisa menemukan apa penyebabnya. Karena Pak Santoso khawatir, Panggi pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari. Dan ditemani oleh Mbok Urip. Saat menunggu itulah Mbok Urip mengalami kejadian yang cukup menyeramkan. Kejadian itu di malam kedua. Mbok Urip ini ketiduran dengan posisi duduk di ranjangnya Panggi. Tiba-tiba Mbok Urip ini ngerasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Panggi, Mbok Urip ini seketika mulai membuka matanya dan nanya ke Panggi, ada apa? Saat matanya mulai terlihat fokus, Mbok Urip ini kaget karena Panggi terlihat lagi tidur nyenyak dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu, kedengar suara dengan nada membisik tepat di telinga Mbok Urip. Ora popo. Sontak, Mbok Urip kaget dan menoleh. Tapi gak ada siapa-siapa. Suasana ruangan itu sepi banget. Karena kebetulan Panggi dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga terang. Mbok Urip menoleh ke seluruh ruangan. Dan matanya ini terhenti di dekat lemari kecil yang pintunya itu terbuka sendiri. Mbok Urip yang penasaran terus merhatiin. Perlahan-lahan pintu lemari kecil itu semakin terbuka lebar. Dan tiba-tiba kedengar suara. Aku di sini. Siapa kamu? Pergi dari sini. Lemari itu semakin terbuka lebar dan muncullah sebuah kepala tanpa wajah.
persis kayak yang dilihat Pak Slamet tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Tingginya itu hampir menyentuh langit-langit di ruangan itu. Dengan jari jemari dan kuku panjangnya, sosok itu seakan menari menggeliat, dan beberapa saat kemudian dengan lantang sosok itu berbicara. Aku Sambernyowo. Aku jenguk. Tidak perlu. Pergi kamu dari sini. Bo Urip mencoba untuk tidak gentar sambil memegang pispot logam nih di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Sambil mengucap nama Allah, Bo Urip pun melempar pispot ke arah sosok itu. Sosok itu pun kemudian hilang. Bo Urip yang ketakutan cuma bisa menangis dan meringkuk di lantai. Beberapa saat kemudian, Bo Urip dibuat semakin menangis nih, ketika kedengar suara wanita yang bernyanyi lagu Jawa. Suaranya kedengar merdu dan mendengung di ruangan itu. Bo Urip cuma bisa menutup telinganya nih, sambil meminta menghentikan suara itu. Hingga suara itu pun berhenti dan menghilang seiring azan subuh yang mulai berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu lalang aktivitas di rumah sakit udah mulai kedengar. Bu Urip pun langsung membuka pintu nih dan duduk di kursi depan ruang perawatan. Wajahnya ini udah pucat banget. Untung paginya Panggih udah bisa diperbolehkan pulang. Dan sesampainya di rumah, ada yang berubah sama Panggih. Dia sekarang itu kelihatannya pendiam dan gak seusil sebelumnya. Untuk seukuran anak kecil, dia kelihatan kayak orang dewasa. Beberapa hari pun berlalu, Panggih ini jadi makin rajin mengaji. Dia selalu siap dengan baju kokohnya nih, bahkan 1 jam sebelum guru ngajinya ini datang ke rumah. Panggih pun mulai mengajak ayahnya untuk sholat tepat waktu. Intinya Panggih ini bener-bener berubah 180 derajat. Beda banget kayak dulu yang manja dan pemalas. Tapi ternyata perubahan Panggih ini, kalau kata orang Jawa, buang tabiat. Yang mana seseorang akan berubah sikap dan sifatnya saat menjelang ajalnya. Tapi sebelum Panggih meninggal, sore hari setelah selesai mengaji, listrik di rumahnya itu padam. Sementara Panggih masih ada tugas sekolah yang besok harus dikumpulkan. Akhirnya Panggih pun mengerjakan PR-nya dengan menggunakan teplok atau lentera. Diletakkanlah 2 lentera di samping meja belajarnya nih. Panggih pun belajar ditemani sama ayahnya. Sementara Pak Slamet lagi sibuk nyalain lampu petromak di halaman belakang. Beberapa saat kemudian, Pak Santoso meninggalkan Panggih nih untuk ngerokok di halaman belakang. Sambil ngeliatin Pak Slamet yang terus mengotak-atik lampu petromak yang gak kunjung nyala juga. Dan tiba-tiba kedengar suara ledakan diiringi dengan suara teriakan Panggih. Pak Santoso dan Pak Slamet yang mendengar itu sesegera mungkin ngehampirin ke kamar Panggih. Ternyata api udah berkobar di kepalanya Panggih nih. Dan dia terus berlarian di kamarnya sambil teriak-teriak kesakitan. Pak Santo pun langsung mengambil selimut dan menelungkupkan ke kepalanya Panggih. Tapi setelah dibuka, api itu belum juga padam. Dan dari belakang, Bu Urip ini memeluk Panggih dengan handuk basah lah. Syukurnya api pun padam. Sementara itu, keadaan Panggih ini udah terluka cukup parah. Dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian, Panggih meninggal dunia. Menurut dokter, paru-parunya Panggih ini udah dipenuhi asap. Kejadian itu benar-benar masih jadi misteri. Gimana caranya lentera atau lampu templok itu yang ada di samping mejanya pecah dan mengenai kepala Panggih. Kejadian itu pun semakin meyakinkan Pak Santoso tentang teluh yang kejam itu. Oh ya, kalian pasti nanya nih, gimana kabar Mbah Mangun yang bilang bakal datang ke rumah Pak Santoso lagi? Ternyata sejak kejadian sore itu, Mbah Mangun ini sempat sakit. Jadi Mbah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. Kita sebut aja namanya Sambernyowo.
Menurut Mbah Mangun, teluh itu terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. Karena alasan itulah Mbah Mangun gak menepati janjinya untuk datang lagi ke rumah Pak Santoso. Kembali lagi ke cerita, masa berkabung kepergian Panggi masih cukup hangat. Belum sampai 7 hari, Pak Santoso ini nampak gusar dan marah. Dia sama sekali gak konsen dalam membaca tahlil untuk anaknya itu. Sampai akhirnya, Pak Santoso ini terlihat agak berlari nih menuju ke belakang rumahnya. Bu Urip yang berpas-pasan di dapur langsung ngasih tahu ke Pak Slamet. Ternyata Pak Santoso lagi mau ngobrak-abrik ke ruang perkakas dan mengambil sabit. Kemudian dia tuh berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet pun mengejar Pak Santoso sambil ngasih tahu kepada warga yang masih ada di rumah selepas acara tahlilan. Warga pun langsung berhamburan nih mengejar Pak Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung di situ ada pagar pembatas, jadi Pak Santoso nggak bisa langsung masuk ke rumahnya Bowo. Dari depan pagar, Pak Santoso ini berteriak lantang nih menantang Bowo. Hei, keluar kamu. Sudah cukup ya sekarang. Kalau berani hadapi aku langsung. Ayo kita saling bunuh. Warga sama sekali nggak berani mendekat karena Pak Santoso ini emang sosok yang cukup dihormati di desanya. Cuma Pak Slamet aja yang berani perlahan ngehampirin Pak Santoso. Pak Slamet meminta Pak Santoso untuk sabar, tapi Pak Santoso udah habis kesabarannya. Untungnya Mbah Mangun pun datang nih dan langsung merangkul dan menenangkan Pak Santoso. Sambil merebut sabitnya, perlahan Mbah Mangun ini bilang lah untuk bersabar dan jangan sampai salah langkah. Karena kalau nggak ada bukti kuat bisa dipenjara. Baru aja suasana meredam, Bowo pun keluar dari rumahnya dengan muka yang pucat. Dan dia tuh nanya, ada apa rame-rame? Sontak emosi Pak Santoso ini kembali memuncak. Untungnya warga berhasil memegangi Pak Santoso. Nampaknya Bowo ini ketakutan. Dan dia tuh bilang kalau dia benar-benar nggak tahu apa-apa. Dan dia pun meminta maaf kalau emang punya salah. Tapi dengan permintaan maafnya itu, secara nggak langsung, ngejelasin bahwa Bowo lah si pengirim teluh itu. Warga desa pun udah tahu sebenarnya, dari dulu keluarga Pak Carik atau bapaknya Bowo, itu emang terkenal suka main halus ke orang-orang yang gak dia suka. Tapi karena masalah goib itu sulit dibuktikan, akhirnya cuma menjadi omongan belaka. Singkat cerita nih, setelah berhasil ditenangkan lagi, Pak Santoso pun diajak pulang oleh Mbah Mangun dan Pak Slamet. Sesampainya di rumah, Pak Santoso kembali menangis. Dia ngerasa kehidupannya tuh begitu tragis. Mbah Mangun pun mencoba menenangkan dan berjanji bakal menangani masalah itu dan dia akan mengajak temannya. Setelah itu Mbah Mangun menyodorkan sebuah kertas nih yang bertuliskan sholawat nariyah dan menyuruh Pak Santoso untuk membacanya. Dan Mbah Mangun ini kemudian berpamitan pulang. Malam itu di rumah Pak Santoso rasanya sunyi dan hampa banget. Pak Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sambil membaca sholawat nariyah itu di kertas yang tadi diberikan oleh Mbah Mangun. Jam pun terus berputar. Pak Santoso masih terlihat berzikir di ruang TV. Sementara Pak Slamet ini lagi ngerokok di belakang rumah. Dan pas lagi ngerokok itu, tiba-tiba dia ngedenger sayup-sayup ada suara wanita bernyanyi dengan syair Jawa. Pak Slamet pun langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Dan terlihat Bu Urip juga berlari kecil nih dari kamarnya menuju rumah utama. Kayaknya Bu Urip ini juga ngedenger suara itu. Dan mereka berdua pun segera menemui juragannya dan menceritakan soal suara itu. Ternyata Pak Santoso juga ngedenger. Pak Santoso pun menyuruh Pak Slamet untuk menutup semua pintu dan jendela. Dan mereka ini duduk merapat bersama di ruang TV. Suara itu masih terus kedenger jelas, seakan menggitari rumahnya. Pak Santoso kelihatannya ketakutan banget. Dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa. Bu Urip dan Pak Slamet pun cuma bisa menunduk sambil melafalkan doa-doa. Tapi perlahan suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis. Tangisannya itu begitu pilu, terisak-isak, dan sesekali meraung seakan merasakan sakit. Mereka bertiga pun terus berdoa nih, sampai akhirnya sekitar jam 2 dini hari, suara itu baru menghilang.
Mereka yang ketakutan pun tidur bersama di ruang TV. Besok paginya, Bu Urip ini udah males mau ngapa-ngapain karena kejadian semalam. Begitu juga Pak Slamet dan Pak Santoso yang terlihat lesu banget. Mereka masih duduk berdiam bertiga di ruangan itu. Sampai akhirnya Pak Santoso pun bercerita kalau semalam dia bermimpi ditemui oleh anak dan istrinya. Dalam mimpi itu, Panggih dan Ningrum, anaknya, cuma tersenyum. Tapi istrinya Bu Lasmini berbicara kepada Pak Santoso. Istrinya itu berpesan supaya Pak Santoso sabar dan ikhlas. Karena istri dan anak-anaknya itu udah tenang di sana. Beliau pun yakin kalau Pak Santoso pasti bisa menghadapi semua itu. Tanpa sadar terlihat air mata mulai membasahi pipinya Pak Santoso. Singkat cerita, di malam harinya Mbah Mangun ini datang ke rumah Pak Santoso. Tapi kali ini beliau nggak datang sendirian. Terus Mbah Mangun meminta untuk bantu mendoakannya karena beliau akan menghadapi makhluk itu. Mbah Mangun pun meminta Mbok Urip untuk mengambil garam krosok atau garam kasar lah. Dibawalah garam itu oleh Mbah Mangun mengelilingi rumah sembari dia menyanyikan tembang Jawa. Pak Santoso, Pak Slamet dan Mbok Urip cuma diam menunggu di dalam rumahnya. Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah dan beliau sedikit bercerita. Dulu waktu Mbah Mangun masih muda dan baru aja lulus dari pesantren, Jin Sambernyowo itu sempat menghabisi keluarga Pak Cokro sampai nggak ada satupun yang tersisa. Pak Cokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an, yang mana lawannya saat itu adalah Pak Carik, ayahnya Bowo. Yang mengirim teluh itu diduga kuat adalah Pak Carik. Sejak saat itu, nggak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Carik. Jadi di sini mulai sedikit terang lah. Diduga kuat Bowolah yang mengirim teluh itu. Pak Santoso pun bertanya ke Mbah Mangun, apa perlu teluhnya dikirim balik? Menurut Mbah Mangun nggak perlu. Kalau mereka membalas, berarti mereka sama jahatnya dengan si pengirim teluh itu. Gak terasa mereka ini berbincang cukup lama, hingga akhirnya pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Terlihat bayangan siluet di kaca jendela. Nampaknya ada orang yang datang. Pak Slamet yang ngebukain pintu itu seketika bingung, karena di luar gak ada siapa-siapa. Pak Slamet yang mulai merinding pun langsung ngehampirin Mbah Mangun. Sambil tersenyum, Mbah Mangun bilang, gak usah takut, karena itu adalah temannya. Jadi temannya Mbah Mangun ini bukan manusia. Beberapa saat kemudian, Mbah Mangun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya, Mbah Mangun ini keluar rumah sambil menyapu halaman. Pak Slamet yang ngikutin di belakang bersama Pak Santoso pun sesekali disuruh mengambil rambut yang berceceran di tanah. Mereka masih bertanya-tanya, sebenarnya itu rambut siapa? Sampai akhirnya Mbah Mangun ini berhenti di suatu titik, tepat di bawah rimbunan tanaman sirih. Beliau menyuruh Pak Slamet untuk mengambil pacul. Setelah itu, Mbah Mangun menyuruh Pak Santoso untuk menggali di titik yang udah ditunjuk olehnya. Setelah digali cukup dalam, sekitar 80 sentian, ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar dan berbau busuk. Mbah Mangun pun langsung menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah. Terlihat dari hidungnya Mbah Mangun itu mengeluarkan darah. Dan sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan nih, akhirnya bungkusan itu pun dibuka. Ternyata isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. Menurut Mbah Mangun, itulah inti dari teluhnya. Beliau meminta pungutan-pungutan rambut yang tadi disatukan di dalam kafan itu. Sampai akhirnya, sembari membaca ayat kursi, Mbah Mangun membakar rambut itu. Dan pas rambut itu dibakar, kedengar jeritan wanita dari kejauhan. Kemudian kertas-kertas yang bertuliskan Arab Pegon itu juga dibakar.
Dan setelah salah satu telur dipecahkan, isi telur itu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk. Mbah Mangun pun terus memecahkan telur itu satu persatu sambil terus membacakan ayat kursi. Sampai semua telur itu udah dipecahin, kemudian dibakar. Pak Santoso ini kelihatan benar-benar keheranan. Gimana bisa semua itu terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir. Mereka pun masuk lagi nih ke dalam rumah. Kata Mbah Mangun, insya Allah itu semua udah bersih. Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu. Karena udah larut, Mbah Mangun pun berpamitan pulang. Dan setelah Mbah Mangun pulang, tiba-tiba aja nih, bekas gelas minum mereka yang ada di meja tiba-tiba meledak. Dan seiring dengan itu, tubuh Pak Santoso ini terpelanting kira-kira 3 meter. Pak Santoso ini terlihat meringkuk di sudut ruangan. Dia itu menunduk dan memuntahkan darah hitam. Pak Slamet ini langsung menghampirin dan memapahnya menuju kamar. Sementara Bo Urip ini segera berlari menuju rumah Mbah Mangun. Dan sesampainya di rumah Mbah Mangun, Bo Urip ini langsung mengajak Mbah Mangun merapat ke rumah Pak Santoso lagi. Dan sesampainya di sana, terlihat Pak Slamet ini lagi nunggu mereka dengan muka panik di depan rumah. Ternyata Pak Santoso kesurupan dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat Pak Santoso lagi merangkak. Tapi di penglihatan Mbah Mangun, Pak Santoso ini kerasukan jin Sambernyowo. Sosok yang merasuki Pak Santoso pun berbicara dengan nada yang lemah dan parau. Mangun, aku mengaku kalah. Sekarang hancurkan aku. Tobat kamu. Tobatlah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan. Sekarang minta ampunlah. Maaf, aku sudah kapok. Sekarang hancurkan aku. Terlihat Mbah Mangun ini sambil memegang tasbih dan terus berzikir. Mungkin karena ngedengar keributan nih, ada beberapa warga yang mulai berdatangan. Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Pak Santoso. Pak Santoso pun sadar dan memuntahkan cairan hitam yang berbusa. Akhirnya teluh itu pun udah benar-benar berakhir. Jadi teluh Jawa itu dahulu dikenal dengan nama teluh Pring Sedapur. Dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya nggak ada yang berhasil selamat dari teluh itu. Nyatanya kurang dari setahun, keluarga Pak Santoso habis. Dan alhamdulillah, Pak Santoso pun berhasil selamat. Di tahun 1994, Pak Santoso pun menutup bisnis cengkehnya dan beralih ke usaha lain. 1 tahun setelah selamatnya Pak Santoso, Bo Urip pulang ke tempat asalnya di Wonosari, Gunung Kidul. Sedangkan Pak Slamet masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya. Pak Santoso ini sempat menikah lagi dan memiliki 1 orang anak. Dan di tahun 2014, Pak Santoso meninggal dunia. Itulah cerita dari korban teluh Jawa. Menurut kalian gimana nih sama ceritanya? Tulis di komen ya. Jujur aja ya, sepanjang gue nyeritain ini tuh merinding banget. Gila banget sih menurut gue. Orang tuh kalau mata hatinya udah ketutup, bisa tega ngelakuin apa aja. Mereka nggak tahu gimana dahsyatnya balasan di akhirat nanti atas semua yang dia perbuat. Semoga kita semua dijauhi dari segala keburukan yang nyata maupun tak kasat mata ya. Amin. Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor yang pengen ceritanya gue bacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian ke email atau bisa DM ke Instagram Shift 2 Malam. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian mau baca versi tulisan dari cerita ini, kalian bisa langsung ke link yang gue taruh di deskripsi juga. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap Shift 2 Malam upload video terbaru. Sekian segmen baper kali ini.
Ambil hal-hal positifnya aja dari cerita ini dan buang negatifnya. Jadiin pelajaran buat kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis. Semoga bisa menemani malam kalian. Gua Ari dan Shift 2 Malam undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.